Terima kasih telah berkunjung ke RHLG TV. Hari ini saya akan menginfokan 5 tokoh Jenderal TNI berdarah Batak yang masih aktif hingga saat ini. Berikut prestasinya. Berikut ini jajaran tokoh TNI yang menjabat sebagai Jenderal berdarah Batak yang masih bertugas untuk membela negara hingga saat ini yang memiliki segudang prestasi selama kepemimpinannya. Tokoh Jenderal TNI berdarah Batak yang masih aktif hingga saat ini, di antaranya 1. Maruli Simanjuntak, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sek lahir di Bandung tanggal 27 Februari tahun 1970, seorang perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat TNI AD. Maruli Simanjuntak menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman di Infanteri Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Berkat kerja kerasnya ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalion Danyon 21 Grup 2 Sandi Yuda periode 2019. Tak hanya itu, dalam tahun yang sama ia juga naik jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdikpasus hingga 2010, dilanjutkan karir militernya menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 1 Para Komando, dan pernah menjadi Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus periode 2014. Dalam sepak terjang karir militernya sangat bersinar, Maruli Simanjuntak pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pamres periode 2014 hingga 2016, selanjutnya menjadi Komandan Korem 074 Waras Pratama periode 2016 hingga 2017, lalu menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres periode 2017 hingga 2018. Karirnya pun makin bersinar menjadi Kasdam 4 Diponegoro dan Komandan Pas Pampres periode 2018. Selanjutnya dilanjutkan menjabat sebagai Pangdam IX Udayana periode 2020 hingga 2022. Hingga saat ini ia masih aktif dengan jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-43. Tak rahasia umum lagi, Maruli Simanjuntak adalah menantu dari Jenderal TNI, Hor, Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. 2. Jimmy Ramos Manalu, Brigadir Jenderal TNI Jimmy Ramos Manalu, SIP lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober tahun 1971. Adalah seorang perwira TNI AD yang menjabat sebagai Komandan Korem 033 Wira Pratama. Jimmy Manalu menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1993 yang mengawali karir militernya dari Pama Pusenif. Selanjutnya 2 tahun kemudian menjabat sebagai Pama Kopassus periode 1995. Dalam sepak terjang karirnya, Jimmy Manalu pernah menjabat sebagai Danyon 21 Buhpala Yuda. Sepanjang tahun 2009 hingga 2014 ia pernah menjabat sebagai Kabak Linut S. Dirbinsen Pusenif Kodiklat TNI AD, Dandim 0726 Sukoharjo, Waaster Kasdam 4 Diponegoro. Selanjutnya di tahun 2016, karirnya semakin bersinar dengan mendapatkan promosi menjabat sebagai Asintel Kasdam 4 Diponegoro, Paban 4 Komsostrat, Waaster Kasat Bidang Wanwil dan Kermater hingga saat ini Jimmy Manalu menjabat sebagai Danrem 033 Wira Pratama. Jimmy Manalu menjabat sebagai Danrem 033 Wira Pratama Tanjung Pinang Kodam IBB yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk mengganti posisi Brigadir Jenderal TNI Hartono yang meninggal dunia di rumah sakit awal Bros pada tanggal 7 Januari tahun 2021. 3. Boni Christian Pardede, Brigadir Jenderal TNI Boni Christian Pardede, SE lahir di tanggal 14 Desember tahun 1969. Ia adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai Inspektur Komando Daerah Militer I, Bukit Barisan.
Boni Pardede menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1991. Dalam perjalanan karir militernya ia pernah menjabat sebagai Komandan Yonif 756, Wimane Sili periode 2007 hingga 2009, selanjutnya Komandan Kodim 1710 Mimika dan Pabandia II Kermabil Spaban V Kermamil Sopsat. Atas kerja kerasnya ia pun pernah menjabat sebagai Komandan Brigif 20 Imajaya Kramo periode 2013 hingga 2014, Komandan Korem 172 Prajawira Yakti periode 2016 hingga 2018, dan Pamen Denma Mabesat periode 2018 hingga 2019. Karirnya pun semakin cemerlang dengan jabatan Waslat Kasat Bidang Latihan periode 2020 hingga 2021 hingga menjabat sebagai Irdam I, Bukit Barisan. Ia pun menggantikan posisi Brigadir Jenderal TNI, Purn Suko Basuki. 4. Richard Tampu Bolon, Mayor Jenderal TNI Richard Horja Taruli Tampu Bolon, SH, MM lahir di Jakarta, tanggal 24 Mei tahun 1959, adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 16 Patimura. Richard Tampu Bolon menempuh pendidikan di Akademi Militer tahun 1992 yang berpengalaman dalam bidang infanteri baret merah yang mengawali karir militernya dengan jabatan Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kaskogabu Wilhan I Kasdam Vimula Warman, dan Rem 023 Kawal Samudera, dan Danrindam V. Mulawarman. Selain itu, Richard Tampu Bolon pernah menjabat sebagai Satuan Elit TNI AD yakni, Pabandia Lit Sintel Kopassus, dan Yon 11 Grup 1 Kopassus, Wadangrup 2 Kopassus, Asintel Danjen Kopassus di tahun 2014. Dalam sepak terjangnya di militer, ia juga pernah menjabat sebagai Dangrup 2 Kopassus, Dangrup 3 Kopassus, Wakil Danjen Kopassus periode 2017 hingga 2018, Kasdam Vimula Warman periode 2018 hingga 2019 dan Kaskogabu Wilhan I periode 2019 hingga 2020. Tak hanya itu, ia berhasil dalam setahun naik jabatan menjadi Dankoopsus Teni periode 2020 hingga 2021 dan hingga saat ini ia mendapat promosi dengan jabatan Pangdam 16 Patimura. Selama karirnya Richard Tampu Bolon pernah mengikuti operasi militer di Timor Timur tahun 1998. Ia bersama pasukan berhasil merebut markas Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta melumpuhkan beberapa pimpinan militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. 5. Kasirun Situmorang, Mayor Jenderal TNI, Mar Kasirun Situmorang, SH lahir di Kabanjahe tanggal 29 Oktober tahun 1964, adalah seorang perwira tinggi TNI AL yang menjabat sebagai Tapengkajibit. Demografi Lemhanas. Kasirun Situmorang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut AL Angkatan 32, tahun 1987 yang mengawali karir menjabat sebagai Danyon TAIFIB 1 Mar periode 2000 hingga 2001. Setahun kemudian ia menjabat sebagai Pasintel BRI GIF 1 Mar periode 2001 hingga 2004, Komandan Denjaka periode 2004 hingga 2005. Sepak terjang militernya terus bersinar dengan memperoleh jabatan menjadi Pasiops Brigif tanggal 2 Maret Asops KASPASMAR 1, dan Brigif tanggal 1 Maret Staf Ahli Pengarmabar periode 2010 hingga 2012. Tak hanya itu, Kasirun Situmorang pernah menjabat sebagai Asops Kaskormar, Wadan Lantamal dan Wadan Lantamal I Medan periode 2012 hingga 2014. Selanjutnya di tahun 2015 hingga 2017 ia berkesempatan menjabat sebagai Komandan Pasukan Marinir 1, Kepala Staf Korps Marinir, Wadan Kodiklatal, dan Lantamal 7 Kupang.
Berkat kerja kerasnya, Kasirun Situmorang memperoleh jabatan Tapengkaji Madyabit. Politik Lemhanas periode 2019 hingga saat ini menjabat sebagai Tapengkaji Bid. Demografi Lemhanas yang mengganti posisi jabatan dari Brigadir Jenderal TNI Marpurn Hasanuddin. Itulah 5 tokoh Jenderal TNI berdarah Batak yang masih aktif hingga saat ini. Sumber, Cer 16 Tribun Tanda Hubung Medan.com